Bill Inman menikah dengan Sandra pada tahun 1983 dan mereka menjadi keluarga kecil yang bahagia dan juga anggota gereja yang taat. 1 tahun setelah menikah, di tahun 1984, mereka memiliki bayi laki-laki yang diberi nama Will Inman. Will telah tumbuh sebagai pemuda yang menikahi seorang wanita muda bernama Summer Cook. Will kenal dengan Summer sejak remaja di gerejanya, dan mereka menikah di usia muda, di mana Summer masih berusia 18 tahun dan Will berusia 19 tahun. Saat itu, bahkan Summer baru saja lulus dari SMA-nya. Sedangkan Will terlihat sebagai pemuda yang baik, sopan, penuh pengertian dan keluarganya tampak sempurna. Setelah menikah, pasangan ini tinggal di rumah yang sama dengan orang tuanya Will. Hubungan mereka semakin dekat sejak ada kelahiran cucu. Orang tua Will semakin ingin terlibat dalam kehidupan cucu mereka. Bill dan Will bekerja di bidang konstruksi, dan seluruh keluarga berangkat ke Florida di tahun 2006 karena ada pekerjaan untuk membangun hotel di sana. Dan mereka kembali ke Ohio pada tahun 2008. Sekembalinya ke Ohio, Bill berpikir untuk mencoba menjadi seorang pengkhotbah. Dia juga mendirikan Mercy Ranch, sebuah organisasi nirlaba untuk membantu orang yang kehilangan pekerjaan, anak yatim piatu, janda, dan juga tunawisma. Seorang tunawisma bernama Adam Peters tinggal di sana. Adam sebenarnya bekerja untuk Bill, melakukan semacam pekerjaan sambilan di sekitar rumah, dan disitulah dia bertemu dengan Summer. Bill juga mempunyai ide untuk membangun rumah bagi mereka yang kurang beruntung. Yang menjadi masalah bagaimana dia menyediakan uang untuk membangun rumah itu. Dia lalu mendapatkan ide untuk menjual raffle tiket, yaitu tiket pengundian. Banyak orang yang datang untuk membeli tiket itu hingga tercapai uang beberapa ratus ribu dolar. Namun rumah itu tidak pernah dibangunnya dan orang-orang yang telah membeli tiket itu juga kehilangan uangnya. Di saat yang bersamaan, Bill dan Sandra memperhatikan pernikahan putra mereka mulai timbul masalah. Will dan Summer bertengkar karena Summer merasa stres dengan pernikahannya. Rupanya sejak mereka menikah, Will menjadi posesif, kasar, dan suka mengontrol. Kedua orang tua Will juga sangat mengatur. Summer tidak memiliki kebebasan lagi di dalam rumah. Dia tidak diizinkan untuk bepergian sendirian, harus pergi dengan suaminya atau dengan mertuanya. Jika dia pergi keluar untuk membeli kebutuhan, dia akan diberi jatah waktu. Dan jika Summer memiliki teman baru, mertuanya akan cemburu. Mereka hanya ingin Summer untuk mereka saja. Hal-hal itu membuat Summer merasa tidak bahagia, dan dia ingin berpisah dari Will setelah 6 tahun menikah. Pada bulan Juni 2010, dia mengajukan cerai dan membawa ketiga anaknya untuk tinggal bersama dengan orang tuanya di Logan, Ohio. Summer memiliki buku harian dan dalam satu tulisannya tak lama sebelum dia meninggalkan Will, tertulis kalau dia sangat lelah harus menyenangkan semua orang tetapi membiarkan dirinya sendiri dalam keadaan tidak bahagia. Dan dia menyatakan kalau berhak untuk bisa jatuh cinta dan dicintai lagi. Dan Will juga berhak untuk mengetahui bahwa dia sudah tidak ingin bersamanya lagi. Summer juga menulis kalau dia lelah menjadi budak yang disuruh melakukan apa yang diperintahkan padanya. Dan dia tidak tahu bagaimana reaksi Will nantinya jika dia mengatakan hal ini. Dia juga takut Will akan marah jika dia pergi dengan membawa ketiga anaknya. Will pernah mengancam akan membunuhnya jika dia membawa pergi ketiga anaknya. Summer tidak tahu bagaimana keluar dari situasi ini dan mengakhirinya dengan baik. Di buku harian itu juga terungkap bahwa Will dan Summer memandang pernikahan secara berbeda. Will telah mengatakan pada Summer kalau dia menginginkan 12 orang anak
dan menginginkan pernikahan poligami. Dan dia tampaknya sudah mencari calon istri yang baru. Dia sering mengunduh foto-foto wanita yang masih muda yang dia temukan di situs poligami ke ponselnya. Will juga sering menggunakan Alkitab sebagai otoritas untuk tugas dan kewajiban Summer di rumah, termasuk tugasnya sebagai seorang istri dalam melakukan hubungan intim, di mana dia harus siap kapanpun Will mau. Summer juga harus menyiapkan makanan dengan sempurna dan mengurus rumah tangga tanpa noda. Setelah keluar dari rumah Will, Summer tinggal bersama orang tuanya di Ohio. Dia mendapatkan pekerjaan sebagai petugas kebersihan di Bank Century Nasional yang berada di pusat kota. Dia juga telah berencana untuk kembali ke sekolah, melanjutkan hidupnya dan berkencan dengan Adam. Bill, Will, dan Sandra tidak terlalu senang dengan hal ini. Di suatu hari, Summer, Adam, dan seorang petugas polisi muncul di rumah keluarga Inman untuk mengambil barang-barangnya. Bill meminta Adam untuk segera meninggalkan propertinya. Bill lalu mengancam akan menembak Adam. Keadaan semakin memanas saat petugas polisi berusaha menenangkannya yang berujung akhirnya Bill ditangkap. Hubungan Summer dan Will semakin memburuk. Saat giliran Will untuk mengasuh anaknya, dia dan Summer akan bertemu di kantor polisi. Will dan orang tuanya juga menuduh Adam menganiaya ketiga anaknya. Adam, Summer, dan orang tuanya membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa keluarga Inman mengarang cerita itu untuk bisa mendapatkan hak asuh dari ketiga anaknya. Will masih berteman dengan Adam di Facebook, dan di suatu hari dia melihat foto yang mengejutkan di Facebooknya Adam, di mana Summer memposting foto Adam bersama ketiga anaknya seperti sebuah foto keluarga. Dan melihat itu, Will menjadi sangat marah. Perceraian Will dan Summer semakin berlarut-larut di tengah perebutan hak asuh ketiga anak mereka. Will mencoba untuk mendapatkan hak asuh penuh atas ketiga anaknya, tetapi hakim menolak permintaan itu. Sekitar 1 bulan sebelum insiden mengerikan terjadi pada Summer. Pada malam hari di tanggal 22 Maret 2011, sebelum bekerja, Summer makan malam bersama Adam dan anak-anak di rumah. Setelah makan, Summer naik mobil Adam menuju ke tempat kerjanya, sedangkan Adam dan ibunya menunggu di rumah. Summer masuk bekerja seperti biasa. Dia bekerja pada malam hari untuk membersihkan bank ketika semua orang telah pulang di hari itu. Dia seharusnya selesai bekerja sampai pukul 11:30 malam. Dan rutinitasnya selalu sama, di mana dia akan meninggalkan semua sampah di pintu belakang, dan ketika dia keluar, dia akan membawanya ke tempat sampah di dekat mobil sebelum pulang ke rumah. Saat masih bekerja itu, dia mengirimkan pesan kepada Adam. Tetapi pesannya tiba-tiba berhenti, dan ketika Summer tidak kunjung pulang, Adam pergi ke bank untuk melihat apakah dia masih di sana. Adam tidak melihat Summer, tetapi menemukan iPod, kunci mobil, dan baterai ponselnya di samping tempat sampah. Dia lalu menelpon ke orang tua Summer, dan orang tua Summer melaporkan hilangnya ini ke polisi dan mengatakan kalau dia berpikir bahwa suami Summer ada hubungannya dengan hal ini. Polisi tidak hanya menerima telepon dari orang tua Summer, namun mereka juga menerima telepon dari para saksi yang khawatir karena mereka yakin telah melihat penculikan terjadi di luar bank pada malam itu. 3 orang saksi melihat 2 orang pria yang mengenakan topeng ski menyerang seorang wanita dan memasukkannya ke bagian belakang mobil. Dan mereka juga mendengar suara jeritan yang mengerikan. Mereka mengatakan kepada polisi bahwa mobil itu adalah mobil Ford Crown Victoria berwarna putih yang disetir oleh seorang wanita berambut pirang. Polisi lalu menuju ke rumah keluarga Will untuk berbicara dengan mereka.
dan menemukan mobil Ford Crown Victoria berwarna putih di jalan masuk rumah mereka. Mereka mengatakan kepada polisi bahwa mereka berada di Cleveland pada malam hilangnya Summer itu. Dan polisi lalu mendapatkan surat perintah penggeledahan dan menyita mobil putih itu. Sistem GPS mobil menunjukkan bahwa mereka tidak berada di Cleveland di malam hari itu. Mereka jelas terlihat berada di Logan. GPS juga mengungkapkan lokasi mereka keesokan paginya. Dari situ polisi mengetahui bahwa mereka pergi ke tempat cuci mobil di pukul 7:30 pagi. Dan dari rekaman pengawasan di sana menunjukkan Will, Bill, dan Sandra bekerja selama hampir 1 jam mengelap bagian dalam mobilnya. Dan selama itu tidak ada tanda-tanda keberadaan Summer. Polisi membawa ketiganya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Summer saat itu telah menghilang selama 7 hari. Will dan Bill tidak menjawab satupun pertanyaan yang diajukan oleh polisi. Namun Sandra langsung memberitahu polisi bahwa Summer telah meninggal dunia. Namun dia mengatakan kalau mereka tidak bermaksud untuk membunuh Summer. Mereka hanya menculiknya untuk menakut-nakutinya agar dia bersikap wajar dan mengizinkan mereka untuk bertemu dengan anak-anaknya. Dan menurutnya, itu adalah idenya untuk menculik Summer di malam itu. Katanya juga saat berada di dalam mobil, Will mengikatkan 3 zip tie di pergelangan tangan Summer dan mengikatkan zip tie keempat di lehernya. Rupanya ikatan zip tie di leher itu terlalu ketat dan Summer mulai merasa tercekik. Sandra mengaku ingin memotongnya, namun dia tidak memiliki pisau dan akibatnya Summer meninggal dunia di dalam mobil. Polisi mulai mencari petunjuk tentang apa yang mungkin terjadi pada Summer. Mereka memeriksa catatan ponsel dan juga buku hariannya. Dan mereka mengetahui bahwa Summer menceraikan suaminya William pada bulan Juni 2011 dan terjadi perebutan hak asuh anak yang sengit untuk ketiga anak mereka. Will dan ayahnya masing-masing didakwa dengan 2 tuduhan pembunuhan berat. Kedua pria tersebut juga didakwa melakukan penculikan, merusak barang bukti, dan menganiaya jenazah. Sedangkan Sandra belum didakwa oleh dewan juri karena pengacara yang telah mengajukan mosi dan pengakuan tidak bersalah dengan alasan kegilaan. Sidang Bill dijadwalkan dimulai pada bulan Desember 2011. Sedangkan sidang Will dijadwalkan dimulai pada bulan Januari 2012. Namun tanggal persidangan Sandra belum diumumkan, di mana Will dan Bill akan terancam terkena hukuman mati jika benar terbukti bersalah. Sedangkan Sandra terancam terkena hukuman 15 tahun di penjara jika terbukti telah melakukan pembunuhan. Sandra pada akhirnya menerima kesepakatan pembelaan, di mana jaksa tidak akan menjatuhkan hukuman mati untuk suami dan putranya jika dia mengungkapkan lokasi jenazah Summer, dan dia menyetujui hal ini. Polisi akhirnya menemukan jenazah Summer seminggu setelah dia menghilang yang berada di dalam septic tank di belakang gereja Faith Tabernacle di Nelsonville, Ohio. Jaraknya lebih dari 32 km dari tempat Summer terakhir kali terlihat hidup. Itu juga adalah gereja di mana Bill dan Sandra dulunya menikah. Juga gereja di mana Bill melayani bermain gitar dan piano dalam kebaktian hari Minggu. Di tahun 2012, Will dinyatakan bersalah atas 6 dakwaannya dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sedangkan Sandra menerima hukuman 15 tahun penjara hingga seumur hidup. Dan masa hukumannya terhitung sejak penangkapannya pada bulan Maret 2011. Dan di tahun 2013, setelah 2 jam berdeliberasi, juri menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat terhadap Bill. Dia memberikan pernyataan singkat di depan semua juri dan keluarga Summer, mengatakan kalau dia tidak bisa membatalkan apa yang telah dia lakukan, dan dia menyesalinya karena dia juga menyayangi Summer.
Dia juga meminta maaf pada keluarga Summer atas kehilangan tragis ini. Keluarga Summer mengaku lega mendengar putusan itu, karena mereka juga tidak menginginkan kedua terdakwa dijatuhi hukuman mati. Mereka lebih memilih keduanya tinggal di penjara seumur hidup mereka. Jelas bahwa keluarga Inman adalah keluarga yang suka mengontrol, dan Summer bukanlah seseorang yang mau menghabiskan hidupnya untuk dikendalikan. Dan keluarga Inman bersedia melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, dengan cara yang mengerikan sekalipun. Hal yang menyedihkan adalah jika pengaturan hak asuh anak yang damai dapat dicapai, hasilnya mungkin akan sangat berbeda. Anak-anak Summer sekarang dibesarkan oleh kakek dan nenek dari pihak ibu, dan mereka berpikir untuk mengubah nama belakang cucu mereka menjadi Cook. Dan mereka juga mempertimbangkan untuk pindah dari Logan, karena Logan adalah sebuah kota kecil dengan sedikit penduduk, sehingga mereka tidak ingin ketiga cucunya menghadapi semua orang yang mengetahui kisah mengerikan dari kehidupan keluarga mereka. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!